Shalom, selamat sore saudara-saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi sore hari ini dalam ibadah doa kita. Kita akan menyanyikan pujian, mendengarkan firman Tuhan, dan terutama kita akan bersatu hati dalam doa. Kita mau menyatukan diri kita meskipun kita saat ini di rumah kita masing-masing, terpisah. Tapi kita percaya bahwa melalui ibadah doa ini kita dapat bersatu dan menaikkan ibadah kita menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita memulai jam doa kita dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita ulangi dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Kita sudah memasuki bulan Desember, bulan Natal, di mana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Kita akan terus menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita akan menaikkan lagu Natal dari Pulau dan Benua.
Mazmur 119 ayat 41-48. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak yang di surga, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini kami berkumpul kembali untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami membuka hati kami supaya firman Tuhan berbicara, Roh Kudus menerangi hati kami dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo, selamat sore Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara Jam Doa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 119
ayat 41 sampai 48. Mari kita akan pelajari ayat ini bersama-sama. Saya akan membacakan dimulai dengan ayat 41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Nah, bagian ayat ini menyatakan doa Daud untuk memperoleh keselamatan. Kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup Daud, dia tidak hanya sekali dua kali, bahkan berkali-kali Daud menghadapi bahaya. Dia berada di ujung kematian. Awalnya dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, kemudian dia menjadi tentara Raja Saul. Pasti pada waktu peperangan itu juga selalu menghadapi bahaya dan kemungkinan untuk meninggal itu sangat besar ya. Membunuh atau dibunuh kalau orang di dalam peperangan ya. Nah, pada waktu dia sudah lanjut usia pun, ketika dia sudah menjadi raja, anaknya Absalom memberontak dan dia mengerahkan pasukan untuk mengejar Daud. Di situ pun Daud merasakan kesesakan yang luar biasa, nyawanya ada di ujung tanduk. Pengalaman-pengalaman itu membuat Daud sangat bergantung kepada Tuhan untuk keselamatannya. Dalam Mazmurnya kita sering menemukan, banyak menemukan ungkapan-ungkapan bagaimana Daud dilepaskan dari kesesakan maut. Dia menyebutkan dilepaskan dari jerat penangkap burung, dilepaskan dari kesesakan maut, dilepaskan dari rawa-rawa. Nah, itu semua adalah gambaran bagaimana Daud mengandalkan keselamatan yang berdasarkan anugerah Tuhan. Nah, Daud sudah merasakan dan mengalami bahwa Allah itu keselamatannya. Nah, kita pun juga demikian. Mungkin pengalaman kita tidak berhubungan dengan bahaya maut seperti yang dihadapi oleh Raja Daud. Tetapi kita semua sebagai orang berdosa akan menghadapi penghakiman Allah. Dan upah dosa itu maut, udah jelas ya. Upah dosa itu maut, berarti tidak ada kemungkinan lain bagi kita kecuali kita akan berhadapan dengan maut. Nah, maut yang kebanyakan dikenal orang adalah terpisahnya jasmani dari terpisahnya nyawa kita dari tubuh kita. Tetapi ada maut yang lebih bahaya lagi, lebih sengsara lagi, yaitu kematian yang kedua. Ketika kita dipisahkan dari Allah selama-lamanya, dan ini kita sebut dengan kematian di neraka. Nah, seperti Raja Daud, kita juga bersandar dan bergantung kepada kasih setia Allah untuk melepaskan kita dari kuasa maut, untuk memberikan keselamatan kepada kita. Nah, kepercayaan kepada firman Allah itulah yang membuat firman itu digenapi di dalam hidup kita. Kepada Allah kita mengandalkan keselamatan kita, seperti doa Raja Daud. Nah, ayat yang ke-42 selanjutnya menunjukkan kepada kita bahwa bagi orang-orang yang tidak percaya, seringkali mereka mengolok-olok kita ketika kita dalam kesesakan, kesusahan, atau kesulitan. Seolah-olah mereka berkata, ya apa gunanya kamu hidup beribadah, ternyata kamu juga seperti itu, di mana Allahmu, seperti itu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Daud meminta supaya Tuhan menyatakan, menunjukkan kebaikan dan keselamatannya, mewujudkan janjinya, sehingga Daud bisa memberi jawab kepada orang yang mengolok-olok dia. Nah, pada akhirnya ketika kita dilepaskan dari kesesakan, orang lain akan melihat dan itu menjadi kesaksian bagi kita untuk bisa memberikan kesaksian kepada orang lain bahwa Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang mendengarkan doa kita, Allah yang tidak meninggalkan kita sendirian, dan itu terbukti di dalam pengalaman hidup kita. Saya akan membacakan ayat yang ke-42, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Nah, bagian ini menolong kita supaya kita terus percaya kepada Tuhan dan memohon Tuhan untuk memakai hidup kita menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka melihat karya Tuhan
di dalam hidup kita. Nah, bagian yang kedua, doa Daud selanjutnya kita temukan dalam ayat 43 sampai 44. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita mempelajari doa Daud. Daud berdoa supaya jangan sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Maksudnya adalah biarlah kebenaran firman Tuhan itu selalu ada di dalam mulut Daud. Jangan sampai itu pergi dari mulutnya, dari hidupnya. Biarlah firman kebenaran itu selalu ada di dalam mulutnya. Biarlah kebijaksanaan dan keberanian untuk menggunakan pengetahuan itu untuk mengajar orang lain, untuk memberikan pengakuan iman, kapanpun harus mengatakannya. Nah, ketika firman itu diam di dalam mulutnya, biarlah firman itu melimpah-limpah, dan sehingga kita pun bisa membagikannya atau mengajarkannya kepada orang lain. Mengapa Daud menginginkan firman Tuhan itu tinggal tetap di dalam mulutnya atau tinggal di dalam dirinya? Yang pertama, kita menemukan sebab Daud berharap kepada hukum-hukum Tuhan. Nah, di dalam kitab Mazmur ini kita akan menemukan istilah-istilah Daud yang sebenarnya menunjuk kepada firman Tuhan. Daud menggunakan istilah hukum-hukum, menggunakan istilah perintah Tuhan, perintah-perintahmu, menggunakan istilah titah-titahmu, menggunakan istilah peringatan-peringatanmu, menggunakan istilah Tauratmu. Sebenarnya istilah-istilah itu semua menunjuk kepada firman Tuhan. Nah, Daud berharap kepada hukum-hukum Tuhan atau kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah harapannya. Kalau harapan itu tidak ada, maka itu adalah titik terendah dalam hidup seseorang ketika dia sudah tidak punya harapan. Atau dengan kata lain, dengan putus asa. Kalau orang sudah pada tingkat putus asa, wah, nggak tahu harus apa lagi ya. Biasanya orang berpikirnya ya sudah mengakhiri hidup saja karena sudah putus asa. Nah, Daud berharap kepada hukum-hukum atau firman Tuhan. Bagian yang kedua, sebab Daud hendak berpegang pada Taurat Tuhan. Yang pertama, Daud berharap. Dan yang kedua, Daud berpegang. Daud hendak berpegang pada Taurat Tuhan senantiasa. Senantiasa itu berarti terus-menerus, tidak pernah berhenti, tanpa terputus. Untuk seterusnya dan selamanya. Tanpa pernah tergelincir, tanpa pernah berhenti sesaat, tanpa pernah menyimpang sementara, tetapi untuk seterusnya dan selama-lamanya berada di jalan itu. Dengan demikian, ketika kita terus-menerus menghidupi firman itu tanpa jeda, tanpa interupsi, itu kita bisa mewariskan firman kebenaran itu kepada anak-anak kita, kepada angkatan yang kemudian, supaya dari generasi kepada generasi berikutnya, iman itu boleh terus diwariskan. Nah, yang bagian yang ketiga kita dapati dari ayat 45 sampai 48. Saya akan membacakan ayatnya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai. Yang kucintai itu, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Di sini ayat 45, Daud menyebutkan ayat 45 sampai 48, Daud menyebutkan apa yang didapat Daud dari kasihnya terhadap hukum-hukum
Taurat Tuhan, peringatan-peringatan, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan Tuhan, yang semuanya itu menunjuk kepada pengertian firman Tuhan, ya. Ayat 45, Daud mengatakan, "Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu." Nah, kita tahu bahwa titah itu adalah perintah, ya, perintah. Biasanya orang tidak suka diperintah, orang mau hidup bebas, semaunya sendiri. Tetapi Daud justru mencari perintah-perintah Tuhan, mencari titah-titah Tuhan. Karena perintah-perintah itu sebenarnya mendatangkan kelegaan. Nah, saya ingat ada sebuah cerita tentang kereta api. Kereta api itu sepanjang waktu cuman berlari, berjalan di atas relnya. Nah, satu kali ini si kereta api ini dipersonifikasi, ya, jadi seolah-olah dia itu manusia. Nah, dia bilang, saya bosan tiap kali saya harus melintasi jalan ini saja. Lihat burung itu, kerbau itu bisa berjalan kian kemari di atas sawah. Kemudian ada binatang di hutan. Saya juga ingin mengalami kebebasan seperti itu. Nah, satu kali dia meloncat keluar dari relnya, dan ketika itu dia terjebak di atas sawah, dan dia nggak bisa bergerak sama sekali, karena memang dia diciptakan, didesain untuk berjalan di atas rel. Nah, kalau kita melihat gambaran itu, perintah-perintah, aturan-aturan, titah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, itu sebenarnya diberikan untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, dan itu Dia berikan kepada kita untuk memberi kebaikan kepada kita, untuk menjaga hidup kita. Nah, Daud sampai pada titik itu, Daud berkata, "Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu." Ketika Daud mencari dan melakukan titah-titah Tuhan, disitulah dia memperoleh kelegaan. Nah, firman itu sebenarnya diberikan untuk kebaikan kita. Ketika kita melakukannya, kita akan mendapat kelegaan. Jadi ingat lagu Percaya Patuh, ya. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, ya. Di dalam ketika kita melepaskan kebebasan kita untuk percaya dan patuh, disitulah sebenarnya kita mendapatkan kelegaan dan kebahagiaan. Nah, ayat selanjutnya, ayat 46, Daud berbicara, "Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak mendapat malu." Daud sendiri posisinya adalah raja, ya. Tapi sebelum menjadi raja, dia juga rakyat biasa. Pada waktu dia mau menghadapi Goliat, Raja Saul memberikan perlengkapan, dan di situ pun sebenarnya Raja Daud sudah memberitahukan kepada Raja Saul, berbicara kepada raja, kalau Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang besar, kalau Dia sudah melepaskan aku dari mulut singa, pasti Dia berkuasa melepaskan aku dari mulut Goliat. Dan Daud berbicara tentang peringatan Tuhan atau firman Tuhan di hadapan raja-raja itu jauh sebelum dia menjadi seorang raja. Dan Daud mengatakan bahwa dia tidak akan mendapat malu. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa firman Tuhan yang dia ucapkan itu adalah benar. Ya dan amin. Nah, firman itu harus kita hidupi supaya orang lain melihat wujudnya atau demonstrasinya dalam hidup kita. Nah, kemudian kita lanjut pada ayat yang ke-47. "Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai." Ketika kita mencintai firman, maka kita akan mendapatkan kesenangan atau kegemaran. Aku hendak bergemar dari dalam firman itu. Ini sudah sampai pada tingkat yang tinggi, ya. Ketika kita mencintai perintah-perintah Tuhan, disitulah kita mendapatkan kesenangan atau aku hendak bergemar, ya. Nah, saya membayangkan seperti seorang anak yang bermain teka-teki.
Nah, teka-teki yang dimainkan itu ada clue-nya atau ada petunjuknya. Nah, supaya dia memecahkan teka-teki itu, pasti dia akan mencari clue-nya atau petunjuknya. Ketika dia menemukan petunjuknya, pasti petunjuk itu tidak akan dia abaikan, tetapi petunjuk itu akan dia ikuti dengan teliti, supaya teka-teki itu terpecahkan. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita dalam keadaan hidup kita yang banyak persoalan, banyak misteri, banyak teka-teki, tidak terduga, disitulah kita membutuhkan firman Tuhan. Ketika kita mencintai firman itu, disitulah kita akan mendapatkan kesenangan. Karena akhirnya kita akan menemukan petunjuk-petunjuk yang membuat penyelesaian terhadap semua masalah yang kita hadapi. Daud sudah sampai pada titik ini ketika dia bergemar di dalam perintah-perintah Tuhan yang dia cintai. Kemudian ayat 48 disebutkan, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Kata menaikkan tangan itu menunjukkan hasrat yang kuat dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk melaksanakan firman itu. Melakukan firman Allah bukan setengah-setengah. Kita tahu pada waktu Raja Saul mau pergi berperang, dia ada perjanjian dengan Samuel. Samuel berkata, tunggu aku di Gilgal, nanti kita berdoa bersama-sama. Dan sesudah itu kamu boleh maju berperang. Nah, kemudian Samuel memberi perintah juga, semua binatang, manusia dari bangsa Amalek kamu harus tumpas habis ya. Tetapi Raja Saul karena menunggu Samuel nggak datang-datang, akhirnya dia persembahkan korban sendiri. Dan ketika dia mengalami kemenangan dalam peperangan, dia ambil binatang-binatang yang terbaik dan itu tidak dibunuh. Nah, Raja Saul menunjukkan ketaatan, tapi ketaatannya nggak penuh, cuman setengah. Dan ketika Samuel menegur, kenapa itu masih ada binatang-binatang? Dia bilang, saya pisahkan ini, tidak saya bunuh karena saya mau persembahkan kepada Tuhan. Jadi masih ngeles ya, masih membela diri. Kemudian Samuel berkata bahwa Allah lebih memperhatikan ketaatan daripada korban-korban. Nah, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, jangan hanya setengah-setengah. Tetapi kita harus melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati, ketaatan yang penuh dan yang mutlak. Nah, melakukan firman Allah itu tidak hanya setengah-setengah tetapi sepenuhnya. Dan firman Allah itu tidak hanya sekedar didengarkan terus berlalu, tetapi direnungkan. Dalam bagian ayat yang lain, Daud seringkali dalam Mazmur 1 bahkan orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau sesuatu yang tidak kita beri perhatian, biasanya kita mendengar, udah lupa gitu ya. Tetapi kalau itu sesuatu yang penting, biasanya kita akan renung-renungkan. Apalagi kalau itu menarik perhatian kita ya. Diingat lagi tadi teh maksudnya apa ya. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, firman Tuhan itu bukan hanya dibaca sekali, udah lewat ya. Tetapi direnungkan. Aku hendak direnungkan, dinikmati, sehingga kita tahu bagaimana kita mau melaksanakan firman Tuhan itu. Nah, demikianlah renungan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 41-48. Mari kita merefleksikan di dalam hidup kita. Apakah kita memiliki hati seperti Daud? Apakah kita memiliki hati yang begitu berharap, begitu percaya, berpegang, mencari, berbicara tentang firman Allah, bergemar di dalam firman Allah, mencintai dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam.
Kebaikan-kebaikan dari firman Allah itulah yang akhirnya akan memberkati hidup kita. Mari kita belajar seperti Raja Daud. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami pelajari pada malam hari ini. Berkati supaya kami juga memiliki kerinduan dan kemauan seperti Raja Daud. Raja Daud sangat berharap dan berpegang kepada firman-Mu, karena di dalamnya kami memperoleh keselamatan, kami memperoleh kelegaan, kami memperoleh segala yang kami perlukan di dalam hidup kami. Bimbingan dan tuntunan Tuhan yang tidak akan pernah menyesatkan kami, tetapi yang akan memberi kepada kami kebahagiaan, sukacita, dan berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.